Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Mei 2023. Sorry banget untuk yang 1 sampai 15 Mei tidak sempat karena ada beberapa aktivitas. So harap maklum ya. Oke, kita mulai aja. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading, nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Clarify Gemini couple, clarify meddling angels, Gemini couple. Sekali lagi. Clarify meddling angels, Gemini couple. Meddling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Mei 2023. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Gemini. Knight of Wands. The Emperor energy, King of King. Eight of Pentacles. Dia mencoba untuk kendalikan kamu. Aries di sini, Taurus, Capricorn, Virgos, Aries, Leo, Sagittarius, Aries. Dia berusaha untuk menghambat, mengendalikanmu. Siapapun yang menjadi keputusanmu, yang ingin kamu beri tindakan ketegasan di sini, dia kendalikan, dia batasi. Di sini kamu dealing dengan seseorang yang begitu keras. Oke. Kamu ngerasa kamu dealing dengan seseorang yang mungkin kalian sudah punya komitmen, but ini nggak akan bekerja begitu. Kamu merasa ragu bahwa hubungan ini akan tetap bertahan di sana. Kamu ngerasa bahwa bersama dengan dia ada dominasi, mungkin kekerasan verbal di sini, atau silent treatment yang berlebihan ketika dia ingin sesuatu dan kamu tidak manifest apapun di sini. Dia akan gunakan silent treatment untuk memaksa kamu melakukan apa yang dia inginkan di sini, untuk bisa dia kendalikan semuanya di sini. But menurut kamu, dia tidak bisa membatasi kamu. Yes. Kamu sudah punya tujuan sendiri dalam hidup kamu, dan seperti kamu mau bilang bahwa stop, jangan lagi mendominasi saya. See, I want to be me. Be myself. See, kayak kamu pengen jadi diri kamu sendiri, kamu gak suka dengan sandiwara untuk mengendalikan semuanya. Selama bersama dengan dia terlalu tertekan, terlalu terkungkung, dia terlalu merasa punya power di sini dengan egonya, dia kendalikan kamu, and then ketika situasi di luar kendali dia akan silent treatment, membuat kamu salah tingkah, tidak berdaya, dan akhirnya melakukan apapun yang dia inginkan. Seperti kamu gak punya hak untuk speak up, terlalu mendominasi di koneksi ini. Oke, ya. Salah satu yang merasa lebih punya kekuatan
untuk kendalikan apapun. Seseorang yang sangat perfeksionis di sini. Bisa keputusanmu untuk tidak membahas apapun atau tidak membicarakan apapun sama dia, so silent treatment di sini. Oke, Aries energy, Nine of Wands, the Temperance energy, the Justice energy, the Judgment energy. So, Nine of Wands seperti kamu takut atau kamu ngerasa lelah untuk ngikutin dia, kendali dia di sini. Kamu udah capek untuk jadi apa yang dia inginkan. Seperti kamu tidak bisa menjadi autentik diri kamu, dia selalu membungkam kamu. Di hubungan ini sangat tidak adil, tidak sepadan, tidak equal. So, you know what? Seperti kamu ngerasa kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Seorang yang begitu keras, dia kontrol semuanya. Dan ketika kamu mencoba untuk tinggalkan dia, ini juga seperti sesuatu yang menakutkan karena dia seperti hantu yang terus mengikutimu. I don't know, like seorang yang kodependensi di sini, yang melekat dengan bergantung dengan pasangannya, tapi bersama dengan cara yang toxic, you know. Dia memanfaatkanmu untuk embracing, worship dia, memuja dia. Dan ketika kamu pergi seperti hilang orang-orang yang akan memujanya. Narcissistic, I guess. Kamu dealing dengan narcissistic Gemini. Aries, Sagittarius, fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries, Sagittarius. Kamu ngerasa bahwa kalian saling mencintai, tapi kamu tidak bisa jadi diri kamu sendiri. The universe, di sini ada Archangel Raphael, Archangel Michael yang mencoba untuk meyakinkan kalian bersama lagi di sini. You know what? Mungkin dia berdoa, mungkin dia memanggil energi tertinggi di sini, Archangel Michael, Archangel Raphael, whatever you believe di sini, agar hati kamu lunak dan mau terima dia kembali di sini. But kamu silent treatment di sini. Kamu takut dia mengulangi kesalahan yang sama. Bisa dia melakukan kekerasan, verbal, tindakan, finansial, you know. Seorang yang merasa punya power, so kamu takut untuk masuk di dalam kendali dia. So you destroy their power with silent treatment. Ketika dia ingin kalian bertemu, kamu tidak gubris. Di sini kayak kamu abaikan dia. Silent treatment. Kamu ngerasa kalau kalian rujuk lagi, bersama lagi, itu tidak akan bekerja dengan baik. Hubungan ini gak akan sehat. So dari kesadaranmu sendiri, kamu ngerasa bahwa rujuk kembali or reconciliation di sini bukan cara yang baik. It's not okay for you. Mungkin itu okay untuk dia, tapi tidak untuk kamu. Kamu ragu karena kamu merasa bahwa sebelum kalian berpisah, kamu sudah mencoba segala cara, but gak berhasil. Sementara dia masih merasa yakin kalian saling mencintai dan layak untuk bersama. Saya melihat ada seseorang yang kembali untuk rujuk, tapi kamu rejection dia dengan silent treatment di sini. Gemini, terutama dengan Aries dan Sagittarius di sini. There is no door to open. You close everything. Boundaries. Gak akan ada pintu yang terbuka untuk dia kembali. Menurut saya, kamu ngerasa begitu nyaman dengan single. Oh my God, the justice energy. I love the justice. This is about
balance, harmony from the universe. Seperti keadilan ditegakkan untuk dua sisi atau siapapun di sini. Saya lebih melihat keputusanmu adalah silent treatment. No more drama di sini. Oh ya, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign di sini. I guess like ini akan terjadi sampai awal akhir tahun ya. Kamu akan diam 1000 atau 1.000.000%. I guess like there is no door to open. Tidak ada pintu yang terbuka untuk dia. See, kamu merasa lebih happy dengan single, hidup menjadi lebih balance, lebih adil. Atau kamu berusaha untuk bersikap baik, be nice with yourself di sini. Untuk bersikap adil dengan diri sendiri yang selama ini tidak bisa kamu lakukan selama bersama dengan dia. Sehingga kamu bekerja terlalu keras dalam hubungan sehingga kamu lupa untuk ngurusin diri kamu sendiri. And then ketika kamu sendiri, kamu berhasil dapetin inner peace dalam dirimu. You know, kamu ngerasa pulih di sini. The sun juga bisa tentang healings, self healings, dengan bersyukur, bersuka cita, bergembira, berbahagia dengan diri kita. Yes, you do your best. So you choose yourself and then let them go. I see. You know, ketika dia mencoba untuk kembali, untuk rujuk, berjuang, kendalikan situasi agar kalian bisa bersama. Seperti ada terlintas, seperti layar begitu yang terlintas di pikiranmu atau di matamu. Kamu melihat bahwa oke, kalau gue balik lagi sama dia, gue akan bekerja keras untuk hubungan ini. Dan gue akan ketakutan ketika kerja keras gue ternyata itu bertentangan dengan dia karena I have no option to speak up what I want, what I feel. Jadi dia akan mengungkung kamu tidak punya kebebasan untuk bicara, dan dia akan kendalikan semuanya dengan egonya, dan kamu akan jadi motor penggerak egonya ketika rujuk itu terjadi. So, legalitas divorce adalah satu-satunya jalan untuk kemerdekaan dirimu, Gemini. I love this energy. You know what? I know what you feel. You do anything, see, semuanya. Bahkan ketika dia minta kembali sama kamu, taking control, take a charge di sini. Kamu udah bayangin kamu akan kelelahan untuk bekerja keras lagi kembali ke masa lalu seperti dulu lagi, and then there is no time for myself. And then ada ketakutan ketika melakukan kesalahan di sini. Dan semua tindakanmu nggak ada apresiasi, no respect. Ya, ini hubungan emang nggak adil, yes. But kenapa Archangel Michael or whatever you believe in your religious di sini mencoba untuk menyatukan kalian berdua? I don't know, mungkin ini tentang keadilan. Dia perlu berjuang. Selama ini kamu yang bekerja keras untuk hubungan. So dia kembali. I guess this is about karma situation. Bisa juga tentang legalitas divorce di sini. Dia mencoba untuk menahan situasi agar tidak terjadi divorce atau perceraian. Dan alasan anak sebagai senjata untuk bisa menahan kamu agar kamu tidak pergi begitu jauh dari teritori yang sudah dia bentuk di sini. I see. So silent treatment. But I'm so happy to see you more enjoying your life. See, kamu lebih ngerasa bahwa sendiri jauh lebih bisa perhatian dengan dirimu sendiri, jauh lebih bisa bersikap baik sama dirimu sendiri karena selama ini kamu ngerasa sama dia, kamu nggak dianggap, kamu nggak eksis, nggak ada hak untuk bicara. So, ini yang terlintas dalam pikiranmu ketika dia mencoba untuk rujuk. Artinya kamu akan kembali ke masa lalu dengan perjuangan tiada akhir dan ketakutan yang menguasaimu sampai kelelahan di sini. Oh my God, I see. Terutama dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Justice energy,
Taurus energy bisa juga ini tentang karma situation. Apa yang sudah kamu tabur sedang berbuah, di mana ada seseorang yang mencoba untuk kembali rujuk dengan kamu. But menurut saya rujuk adalah rujuk adalah suatu ketakutan. Kamu capek, lelah, tidak mau lagi berjuang karena hubungan ini nggak adil untuk kamu. Kamu selalu jadi pihak yang harus berjuang dan selalu disalahkan di sini. Oke. Energi dari, you see this? Taurus energy, Pisces energy hanging on. Oh my God. So kamu ngerasa bahwa, kalaupun dia tidak mau bercerai, kamu ngerasa lebih baik masing-masing, even gak ada legalitas divorce. Kayak saking kamu pengen tidak mau lagi sama dia, saking kamu rejection dia. High Priestess like kamu lebih peka, lebih sensitif saat ini dengan dirimu. Kamu jauh lebih merasa peka dengan kebutuhan dari dirimu sendiri. You know, kalau kita hidup bersama dengan seseorang, hubungan kodependensi sangat melekat di sana, tapi dengan cara yang tidak adil, kita akan capek untuk memuaskan ego seseorang. Saya juga melihat kalau ada anak di antara kalian, mungkin saat ini dia menggunakan anak sebagai senjata. But saya melihat kamu bekerja keras untuk mengurusi anakmu sendiri tanpa bantuan dia di sana. Jadi ya, hubungan pernikahan seperti hanya legality saja, but tidak ada dua orang yang kerja sama di sana, hanya Anda yang bekerja sendiri. Kalau ada anak, Anda yang membesarkan anak sendiri di sana, dan dia tidak ada, even kalian sudah menikah. It's not good. Yes, it's not fair for you. But ketika kalian berpisah, the High Priestess di sini, kamu jauh lebih peka dengan kebutuhan dirimu. Kamu jauh lebih peka bahwa, oh saya kurangnya di sini, saya kurang baik sama diri saya sendiri. Oh, tubuh saya terlalu lelah untuk bekerja keras, untuk mengurusi rumah, mengurusi keluarga, bekerja keras di luar rumah, and then harus memberi makan ego seseorang. Oh my God, sama ini aku bekerja sendiri. Kamu tahu bahwa tubuhmu, jiwamu, pikiranmu butuh untuk recharge kembali. And then itu jauh lebih peka. Sama ini kamu gak sadar bahwa tubuhmu lelah, pikiranmu lelah, kamu gak sadar. Tapi ketika kamu sendiri, semuanya jauh terlihat lebih jelas di sini. Semuanya jauh lebih peka di sini. Kamu tahu bahwa jiwamu butuh untuk refreshing begitu. Kamu tahu bahwa tubuhmu terlalu lelah dan butuh mungkin relax begitu, bisa dengan yoga, olahraga, karena mungkin beberapa overweight, sulit sekali atau terlalu kurus begitu karena kelelahan dalam hubungan ini bekerja sendiri. High Priestess seperti ngasih sinyal gitu di intuisi kamu tentang apa yang kamu butuhkan untuk memulihkan diri kamu. Mungkin kamu sering sekali kepikiran, overthinking, tapi setelah kamu sendiri, kamu mudah sekali untuk nyanyi, menari, bergembira di hal-hal yang sederhana sehingga jiwamu jauh lebih rileks. Oh my God. Seperti kamu dealing dengan seorang yang sangat diktator, dia selalu memainkan mentality victim, self-pity, selalu merasa menderita, ingin dipahami, ingin dimengerti, mencari attention dari orang lain dengan menjadi korban, merasa paling menderita. Oh my God, this is about dark drama. I don't like drama, you know. So, ya mungkin itulah yang membuat kamu ngerasa happy kalau kamu sendiri. I see. Mungkin kamu juga bisa bilang sama diri kamu, mungkin inilah waktunya kamu harus bersikap baik sama diri kamu sendiri. So, the Hierophant, ketika bertemu dia akan bicara tentang religius, morality, religius, dia bicara. Bahwa kalian harus bersama, hubungan tidak boleh bercerai. Perceraian itu
dibenci oleh pencipta. Dia bicara tentang morality, nilai-nilai kebaikan, dan menurut saya itu tidak dia lakukan begitu. Seseorang yang hanya bicara tapi tidak ada tindakan nyata di dalam ucapannya, gak ada powerful dari ucapannya karena itu hanya jadi omongan dia. Self pity di sini, agar kamu merasa kasihan sama dia untuk menarik attention kamu, dan ya kamu mengalah untuk kembali. And hangman energy, hanging on. Seperti kamu ngerasa gini, oh nanti dulu, sekarang saya sudah happy sama diri saya berhasil dapetin inner peace saya. Kalau kembali sama kamu itu seperti saya harus kembali ke tempat yang paling tidak nyaman dalam hidup saya. Nah, itu yang kamu rasa membuat motivasi dalam dirimu, power dalam dirimu untuk menahan semuanya. Oke, mungkin kamu akan bilang kita nggak berpisah dulu, nggak harus divorce dulu, tapi bolehkah saya sendiri dulu? Saya masih nyaman dengan single saya. Ya, oke. So ini hubungan mungkin tidak jadi untuk rujuk kembali, karena dari sisi Gemini ngerasa bahwa mesti mikir-mikir lagi kembali di situasi yang mengerikan itu, karena sudah merasa damai dengan hidupnya sendiri. So ini hubungan digantung begitu aja, long distance, tidak tinggal bersama. And then kamu menahan dia seperti hanging on. Selama ini dia menggantung kamu, dia nggak menganggap kamu eksis, dia tidak menjaga hati, perasaan, dan pikiranmu dalam situasi yang seimbang. So karma situation, dia sedang menjalani situasi karma. Okay, but you know what, it's so dangerous, ya, sangat berbahaya ketika seseorang hanya bicara tanpa tindakan. Seperti ucapannya tidak powerful di sana, seperti ucapan yang kosong begitu. I know, I see. Dia bicara tentang morality, bagaimana dia berdoa agar kalian bersama, but in action, dia gunakan anak sebagai senjata. Lalu kalau kamu tanya, apakah dia akan berubah? Menurut saya tidak. Di sini ada rasa menyerah, putus asa, hopeless. Dari sisi kamu hanya nunggu kapan dia berubah. But you know what? Seorang akan berubah kalau perubahan itu memang bangkit dari dalam dirinya. But kalau tidak, jangan pernah berharap seseorang itu berubah. So kalau kamu sudah pilih diri kamu, sudah bersikap baik dengan diri kamu bisa teruskan itu, karena hidup adalah pilihan. But ini general reading, ada Taurus, Pisces, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Clarify, cross-watchers, Gemini. Clarify, cross-watchers, Gemini. Clarify, cross-watchers, Gemini. Dia menyadarkan kamu tentang kita menikah karena kita saling mencintai, strong connection. You are my soulmate di sini. Dicoba untuk meyakinkan kamu dengan cara-cara yang cukup naif menurut saya. Naif ketika seseorang bicara tapi tindakannya tidak ada. Itu naif atau apa ya? Naif atau apa ya? Coba tulis di kolom komentar, itu naif menurut saya. I don't know, like seseorang yang seperti dia membawa nilai-nilai agama hanya untuk meyakinkan kamu, tapi kebenarannya dia gunakan anak sebagai senjata. Narsistik. Okay. Clarify, cross-watchers, Gemini. 15 sampai 31 Mei 2023. Clarify, please. Clarify, please. Thank you. So di sini ada King of Cups, the Empress energy, Six of Cups. Dia cinta dengan kamu, but dengan drama. King of Cups, this is about King of Drama.
Seorang yang menggunakan perasaannya, atau mungkin kamu dealing dengan divine feminine, yes, ini cukup sulit menggunakan intellectual mind karena lebih menggunakan perasaan, menggunakan drama untuk mencari attention kamu. Atau mudah-mudahan hanya dealing dengan water sign. The Empress energy, dia melihat kamu seperti sosok yang perfect begitu. Kamu punya family materials. Di sini mothers or fathers figure. So dia berharap hubungan ini bertumbuh, kalian saling mencintai, twin flame connection, but seorang yang akan terus merasa perlu diperhatikan perasaannya, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang perasaannya harus kita jaga begitu, gampang sekali tersinggung, dia gampang sekali marah, gampang sekali blowing mood, dia tuh nggak stabil, seorang yang, atau mungkin kamu dealing dengan bipolar people, seorang yang kadang stabil, kadang baik, tiba-tiba berubah dengan dramanya dia, perasaan dia yang nggak stabil di sini. So dia masih berharap hubungan kalian yang sudah lama bersama, yang sudah menikah dengan legalitas di sini bisa terus dipertahankan, bisa tumbuh menua bersama dengan kamu. But kalau kamu tanya apakah dia berubah, I guess no. Dia tidak berubah. Dia masih dengan dramanya dia. Dia terlihat begitu manis, membawa nilai-nilai religius di sini, morality di sini, nilai-nilai kebaikan dia angkat tinggi-tinggi, but ya tetap dengan dramanya dia di sini, inkonsistensi dari tindakan dia, seorang yang sangat labil di sini. Two of Pentacles, Three of Pentacles, Two of Cups, Two of Pentacles, Two of Cups, Three of Pentacles, King of Swords, ada Aquarius di sini ya, ada Star Energy, soulmate connection. Dia berharap hubungan kalian dipulihkan kembali di sini. Atau bisa juga tentang poligami, polyandry di sini. Dia sudah punya pasangan lain. Dia sudah menikah dengan orang lain, tapi dia tidak mau divorce dengan kamu. Oh my God. Three of Pentacles ini kesepakatan dia dengan tripartitnya bahwa oke, tidak masalah mereka menikah secara religius, tapi secara legalitas itu dengan kamu. Jadi ini kamu dealing dengan seseorang yang mungkin kebenarannya kamu tahu bahwa dia sudah punya pasangan baru, poligami or polyandry di sini. Dan dia tidak mau menceraikan kamu karena secara legalitas ada kamu di sini. Oke. King of Swords, keputusan dia tidak bisa dibantah. I see. So dia buat kesepakatan dengan seseorang di sini. Sudah poligami, polyandry. Lalu dia baru speak up sama kamu. See, I think like this is about roller coaster feeling dari sisi kamu. Kamu ngerasa kaget, shocking moment ketika dia speak up bahwa dia sudah menikah lagi. Dan dia mulai membawa nilai-nilai religius. See, King of Kings, seseorang yang membantah semuanya dengan rencana jangka panjang dia yang dia pegang teguh di sini untuk masa depan. Oke, seorang yang sudah berpikir matang, berpikir panjang di sini. See, this is about two people. See, ada cinta baru di sini, ada cinta lama. Tripartite relation, sudah menikah dengan tripartite relation. Oke, so complicated. So, dia stuck di sini. Dia stuck karena, dia stuck. Why? Kenapa dia stuck? Dia tidak bisa meyakinkan kamu bahwa kalian tidak harus bercerai, even dia sudah menikah lagi.
Karena terlihat seperti kamu ingin bercerai, legalitas divorce. See? Anak di sini jadi senjata dia. Dia ngerasa dia sudah ngelakuin hal yang benar sesuai dengan religius di sini, King of Swords. So dia tidak mau divorce dengan kamu, tapi dia juga tidak mau melepaskan tripartitnya, beberapa tentang poligami, polyandry. Two of Pentacles, ada dua pilihan dalam hidupnya. Kamu merasa dia mengkhianati kamu. Dia tidak memegang komitmen. This is about dysfunction. Family dysfunction. Komitmen di sini. Dia tidak menjalankan komitmen sebagaimana seharusnya. Seperti kayak dia mengkhianati kamu, mengkhianati komitmen kalian. Dia mengecewakan kamu, menikam kamu dari belakang, diam-diam menikah, lalu kamu tahu kebenarannya di sini, and then ini cukup membawa kepahitan dalam hidup kamu. So Two of Pentacles, dia tidak mau juggling di sini. Dia bingung kenapa kamu marah. Dia melakukan kesalahan menurut kamu, ketidakadilan di sini, tapi dia bingung. Ini emangnya salah? Emang salah kalau dia menikah lagi? Apa yang salah begitu? Oh my God, so dramatis. So kamu ngerasa bahwa hubungan yang sudah dikhianati tidak mungkin bertumbuh, apalagi menua bersama. Saya melihat seperti kamu melihat masa tua kamu dengan dia, bukan bertiga begitu. Three of Pentacles di sini. But this is about juggling. Dia ngerasa dia sudah ngelakuin hal yang tepat. King of Swords. So this is about commitment. Kalian sudah lama bersama. Dia tetap menunggu kamu kembali. Tidak ada kata-kata tentang divorce di sini. So this is about my territory. Semuanya bisa saya kendalikan. Kenapa kamu nggak mau gitu? Menurut dia. Okay, so energi dari Six of Wands, Two of Swords, Queen of Pentacles. Six of Wands di sini seperti dia berjuang, dia memperjuangkan kamu, sama seperti dia memperjuangkan pernikahan dia yang tidak diberitahu siapa-siapa. Two of Swords di sini, like blocking, nggak boleh ada yang tahu kalau dia menikah lagi. Tapi dia lakukan itu. Naif begitu, seorang yang I guess like dia nggak realistis gitu. Ya udahlah, kalau lu udah nikah lagi, lu ceraiin lah yang satu gitu kan. Kalau yang satu nggak menerima keputusan lu untuk poligami or polyandry, jangan paksa dia gitu maksudnya. But dia ngerasa bahwa I do my best, this is the right action. Ini tindakan yang benar begitu. Kenapa kamu marah? Ini tindakan yang benar. Dia jabarkan tentang nilai-nilai religius. Menurut saya ini tentang keegoan diri. Queen of Wands di sini, dia ngerasa dia merdeka, dia bebas untuk ngambil keputusan. King of Swords, Queen of Wands, dia bebas, dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau. Itu sesuai dengan aturan. Kenapa kamu marah? God, egois ya. Aries Leo Sagittarius. I see. Capricorn Taurus Virgos. Dia ngerasa bahagia ngejalanin hubungan dengan 2 kali menikah begitu. I know this is not fair for you, Gemini. Makanya kamu seperti ngotot untuk cerai begitu. Kita lihat next action, effort yang dia lakukan. Next effort action dari Crosswatchers Gemini on the future. Clarify, my darling angels. Next effort action Gemini Crosswatchers on the future. Clarify, my darling angels. Clarify, please. Clarify, my darling angels. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. So dia frustasi, ya. Dia frustasi. Two of Cups, Ace of Swords.
Dia frustasi karena kebenarannya adalah kamu memberikan syarat, add condition. Kamu mau perceraian ini tidak terjadi kalau dia mengakhiri pernikahan dia dengan seseorang di sini, poligami dia dengan seseorang di sini. See, this is about what? The truth, about what you speak up. See, seperti frustasi di sini. Frustasi. Karena dia mencintai tripartitnya di sini. So dia harus mengakhiri tripartitnya, pernikahannya. Even pernikahan tanpa legalitas di sini, poligami or polyandry di sini, dia frustasi. I see. Dia harus merdekakan tripartitnya jika ingin bersama dengan kamu, bertahan dengan legalitas di sini. Bisa vice versa. Ten of Pentacles, dia tidak mau kehilangan kamu, tapi dia nggak mau juga kehilangan tripartitnya. This is Queen of Intuition. This is about intuition ya. Dia ngerasa terkoneksi sekali dengan seorang yang di sini. Two of Swords di sini blocking. Ya udah kan udah nikah. Aku nggak ngomong kok ke siapa-siapa kalau aku udah nikah lagi. It's not fair. Queen of Wands di sini, tripartite relation. See, I know kenapa dia menikah lagi dengan tripartitnya. Ada anak di sini. So makanya dia nikah lagi dengan tripartitnya tanpa seizin kamu. You know what? Queen of Wands, hubungan diawali oleh seks, lalu kebablasan, ada anak di sini. Dia merasa ini komitmen yang paling stabil dengan kamu. Ada legalitas. Frustasi karena dia tidak mau bercerai dengan kamu, tapi dia tidak mau mengakhiri hubungan dia dengan tripartitnya. Lalu ada syarat atau condition yang kamu berikan ke dia bahwa kalian bisa tetap bersama kalau dia melepaskan, menceraikan tripartitnya. Two of Swords di sini, dia seperti menolak, si blocking di sini apa yang kamu ungkapkan. Saya ngelihat kamu patah hati di sini. Si hubungan yang penuh cinta kasih di sini harus berakhir hanya karena salah satu berkhianat, poligami or polyandry. Queen of Wands, hubungan yang diawali oleh seks di sini. Queen of Wands, seseorang yang atraktif dengan seks di sini. I see. Bisa bertemu di media sosial, lalu hubungan mereka kebablasan, ada anak di sini. And then, ya, kamu tidak mau berkompromis dengan seseorang yang mengkhianati kamu. So, ada kondisi yang kamu berikan. Kita lihat saran ya. Clarify saran untuk Gemini couple. Saran untuk Gemini couple. Saran untuk Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and jumping card. See, codependency. Addiction are affecting your romantic feeling. Dia seseorang yang suka main gadget. You know, Queen of Wands. Suka main gadget. Di media sosial, semua orang kadang-kadang gak pakai baju. Semua kebuka. Harus terlihat begitu, you know. Dan dia seseorang yang mungkin punya addiction dengan seks. Atau gak bisa lihat yang seksi-seksi. Lalu kebablasan, dan dalam hubungan itu ada anak. See? Selama ini kamu ngerasa bahwa everything is good gitu. Tapi tiba-tiba dia terkoneksi. Ya, kadang media sosial bisa jadi positif, bisa jadi negatif untuk kita. Okay? Bottom of the deck, romantic feeling. Your feeling are real and worth exploring. So, ya kalian masih saling mencintai dan stabil ya. Hubungannya sangat stabil. Tapi salah satu berkhianat. Clarify untuk Gemini couple. Clarify Gemini couple. Saran Gemini couple. Grow mirrored fairy, be your true self. Jadi dirimu sendiri. Jangan naif. Jangan naif. Jangan naif. Nah, ini sarannya gitu. Gak usah naif. Kalau memang kamu mengkhianati seseorang, akui salahmu. Jangan egois, mikirin diri sendiri. Kamu boleh bahagia punya dua pasangan.
nikah lagi, tapi pasanganmu merasa tidak adil. See, be your true self. Kalau memang udah nggak bisa lagi, harus pilih, nggak bisa dipertahankan dua-duanya, nggak bisa juggling di sini. See, the past return for a time. See, kamu pikir semuanya sudah berlalu, ternyata dia kembali ke kamu dan dia bilang dia nggak mau cerai sama kamu. So, itulah sebabnya kamu bisa speak up tentang syarat atau condition ketika kalian harus kembali bersama. Clarify for Gemini couple. Clarify for Gemini couple. Saya hanya melihat kamu memperjuangkan keadilan untuk dirimu sendiri. Clarify Gemini couple. Okay, we got it. The Fire Prince, optimist aggression, seorang yang meledak-ledak ya. Fire Princess juga bisa seseorang yang sangat aktif dengan seksnya, jadi tidak pernah puas, punya banyak imajinasi yang berlebihan tentang seks, terlalu attention dengan desire-nya atau passion-nya yang meledak-ledak di sini. Dia optimis, dia bisa menjalani dua koneksi sekaligus, dia menikah lagi dengan kamu, dia optimis untuk bersikap adil, tapi dari dia menikah tanpa sepengetahuan kamu aja itu bentuk ketidakadilan untuk kamu. So dia benar-benar tidak bisa adil, dari awal pun dia tidak adil. Dia begitu agresif di sini untuk meraih apa yang dia inginkan. Queen of Wands juga bisa tentang, mungkin tripartitnya punya fisik yang molek, yang seksi, yang hot begitu, atau punya keseksian di ranjang begitu, sehingga dia begitu agresif di sini. Bottom of the deck, the Sun Dancer, joyful activity, celebration of life and abundance. This is about the Sun energy. Bersyukur, bersuka cita, bergembira, berbahagia, nikmati hidupmu. Jangan bikin banyak masalah atau drama. Kalau nggak, hidupmu akan sangat berdarah-darah. I guess, yes, that is true. Nikmati hidup. Kalau punya pasangan satu, nikmati. Jangan lihat yang lain, begitu. Karena apapun anugerah yang kamu miliki, itu tidak akan jadi anugerah ketika kamu tidak menikmati anugerah itu. Maka bersyukurlah untuk semua anugerah yang pernah ada. Bersyukur, bersuka cita, bergembira bersama dan menikmati anugerah itu. Oke? Jangan cari masalah atau drama. Hidupmu akan berdarah-darah. Mungkin itu yang kamu ingin sampaikan ke dia. Vice versa, terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.